ada 4 tahap ya atau proses penyembuhan luka ya. Yang pertama itu adalah ada fase hemostatis. Artinya itu ketika kita terjadi luka terbuka khususnya ya, si darahnya itu nanti akan mengental sendiri ya, terkecuali orang yang dengan gangguan pengentalan darah ya, atau orang yang mengkonsumsi obat antiplatelet atau pengencer darah. Biasanya itu yang diminum oleh pasien-pasien stroke ataupun jantung gitu ya. Yang kedua fase inflamasi atau fase peradangan ya. Itu hal wajar ya, peradangan itu hal wajar, itu adalah tahap dari luka ya. Jadi ketika kita di fase peradangan, saya sarankan jangan meminum obat antikortikosteroid ya atau anti peradangan ya, karena itu ketika kita terjadi luka itu hal wajar ya. Pembuluh darah itu melebar sehingga aliran darah menuju luka yang terbuka ya itu cepat terus ya, sehingga terjadinya bengkak, merah, panas, bahkan nyeri, yaitu 1-3 hari proses peradangan itu. Terus yang ketiga ada fase proliferasi ya, yaitu artinya fase di mana pembentukan jaringan baru itu muncul ya. Itu biasanya setelah fase peradangan 3-4 hari, bahkan bisa berminggu-minggu di fase proliferasi itu. Jadi jaringan atau daging yang tadinya jelek itu bisa muncul kembali ya. Dan yang terakhir ada fase remodeling ya. Itu fase yang paling lama dibanding fase-fase yang lainnya. Ini di minggu ketiga biasanya ya, sampai bertahun-tahun atau lebih lah, dari 1 tahun atau lebih itu di tahap remodelingnya. Karena itu pembentukan jaringan ikat ataupun sehingga terjadinya kalus, atau kalau bahasa kita itu keloid ya, terbentuk di fase remodeling ini ya. Kalau misalkan dengan keluhan keloid ya, saya ada rekomendasi untuk menyamarkan ya keloid atau bekas luka itu. Dari 4 fase itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung riwayat kesehatan dia. Misalkan orang dengan riwayat diabetes itu makin lama di salah satu fase itu pasti akan memperhambat ya. Misalkan di fase remodeling atau di fase inflammation ataupun di fase proliferasinya gitu, itu bisa lebih lambat ya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki riwayat diabetes ataupun kanker. Terus juga dari faktor usia ya, semakin tua itu semakin lama, dan juga dari nutrisi itu bisa berpengaruh ya. Dari faktor stres ya jelas bisa berpengaruh ya untuk penyembuhan luka ya, sehingga akan ada hambatan ya, entah di fase 1, fase 2 atau fase